Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam hormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta segenap sivitas akademika yang kami banggakan. Pertama-tama, izinkanlah kami dari Tim Bali untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sheryl Naomi yang bertindak sebagai pembicara pertama, adapun Yohanes Jericho yang bertindak sebagai pembicara kedua, dan King William yang bertindak sebagai pembicara ketiga. Dormiun aliquando legas nunquam moriuntur. Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah negara hukum yang sangat menghargai hak setiap warga negaranya. Pembubaran organisasi masyarakat kerap kali dinilai sebagai pembatasan hak, terutama dalam hak kebebasan berkumpul dan berserikat melalui Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegasan mengenai perlindungan HAM juga telah dicantumkan di dalam Pasal 28J UUD 1945 yang mengharuskan masyarakat untuk tunduk terhadap pembatasan menurut undang-undang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa konsep HAM berdasarkan UUD 1945 tidak bersifat absolut atau relatif. Hal ini juga sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua Bangkok Declaration on Human Rights 1993. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia telah membentuk ratusan ribu organisasi kemasyarakatan atau ormas di seluruh Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Dewan Juri yang terhormat mengingat urgensi dari mosi ini yang menyatakan bahwa pembubaran ormas dilakukan pemerintah sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Alasan kuat mengapa mosi ini harus disetujui karena banyaknya ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti radikalisme, mengancam berdirinya ideologi negara, provokasi, hingga kekerasan. Namun di sisi lain, mosi ini tidak disetujui karena pemerintah tak bisa melakukan pembubaran ormas begitu saja. Pembubaran ormas harus melewati beberapa tahap peradilan. Selain itu, masih ada banyak dari ratusan ribu ormas yang ingin dan mengedepankan tujuan NKRI juga sejalan dengan landasan filosofis negara. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah juga telah menetapkan kewajiban serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh ormas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini, pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang telah melanggar ketentuan kewajiban serta larangan tersebut yang dapat berakhir dengan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas atas kewenangan Menkumham apabila ormas tidak mematuhi atau mengindahkan sanksi-sanksi administratif sebelumnya. Kendati demikian, pemerintah telah melakukan upaya persuasif terlebih dahulu dengan memberlakukan ketentuan yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi. Het Vermonden van Rek Mati Tehid. Kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat, pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Indonesia sebagai negara demokrasi memang memberikan jaminan atas hak berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi. Untuk melaksanakan hal itu, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Di dalam kedua undang-undang tersebut telah dicantumkan bentuk perlindungan pemerintah terhadap hak asasi manusia. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu diingat Perpu ini dibuat karena terdapat beberapa keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain yaitu kegiatan ormas tertentu yang telah melakukan tindakan-tindakan yang berpotensial menimbulkan konflik sosial antar anggota masyarakat. Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sudah memiliki banyak sekali ormas yang berbasis kedaerahan, agama, dan lainnya, yang jumlahnya semakin bertambah hingga sampai saat ini. Dewan Juri yang terhormat,
menurut Kementerian Dalam Negeri menyebutkan per 6 Juni tahun 2022, Indonesia memiliki 512.997 jumlah organisasi masyarakat. Melihat begitu besarnya jumlah ormas yang tersebar di seluruh Indonesia, pelaksana tugas Direktur Ormas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bapak Risnandar Mahiwa mengatakan bahwa diperlukan adanya kebijakan dalam pengolahan ormas. Tujuan dari kebijakan ini yakni untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dewan Juri yang terhormat, apabila terdapat pelanggaran terhadap asas-asas ormas yang telah menegaskan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat dicelakan oleh pengurus ataupun ormas yang bersangkutan karena telah melanggar konsensus nasional. Adapun berdasarkan yang tercantum dalam pasal 5 UU 16 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat, yaitu tujuan dari organisasi kemasyarakatan yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan tujuan dari negara. Dewan Juri yang terhormat, pelanggaran terhadap asas-asas ormas tersebut masih banyak terjadi di Indonesia bahkan sampai saat ini. Seperti yang terjadi pada Rabu 30 Desember tahun 2020, pemerintah telah menetapkan pembubaran atas organisasi Front Pembela Islam atau FPI, serta pelarangan atas segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan FPI. Adapun pemerintah menjelaskan alasan pembubaran dari FPI, diantaranya ada pelanggaran oleh FPI terhadap pasal 59 UU Ormas, dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Isi dari anggaran dasar FPI ini bertentangan dengan pasal 2 UU Ormas yang berbunyi asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Maka daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah sudah memiliki alasan yang jelas untuk melakukan pembubaran organisasi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, melihat eksistensi ormas yang hingga kini masih menyerukan kebencian, memposisikan perempuan sebagai subordinat, dan membawa nilai-nilai pembentukan negara non-demokrasi, sehingga negara berhak melakukan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang telah diamanatkan ke dalam Perpu Ormas. Dewan Juri yang terhormat, jika mengacu pada ketentuan pasal 21 dan pasal 59 Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, maka terdapat dua alasan pembubaran, yaitu tidak memenuhinya kewajiban Ormas sebagai organisasi kemasyarakatan dan melanggar larangan. Berdasarkan pasal 21 Perpu Ormas menyebutkan bahwa yang menjadi kewajiban antara lain melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Maka terhadap alasan pembubaran berdasarkan larangan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu alasan yang bersifat administratif dan normatif konstitusional. Untuk alasan-alasan inilah Dewan Juri yang terhormat, organisasi kemasyarakatan yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan sudah seharusnya dibubarkan demi menjaga eksistensi dasar dan ideologi negara. Kebijakan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas ini merupakan bagian dari sistem demokrasi kita dalam hadirnya kepemimpinan negara. Perpu ini ditetapkan oleh pemerintah bukan untuk menunjukkan langkah otoriter dari pemerintah, tapi lebih ke arah proteksi terhadap masifnya organisasi-organisasi yang ingin menghancurkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan undang-undang baru dan ideologi baru yang bertentangan. Sekian dari saya, terima kasih, salam demokrasi. Lex regisit superflua, uniantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Dewan Juri yang terhormat, pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia sudah sering terjadi. Dari FPI, HTI, ANAS, JAT, MMI, FUI, dan lain-lain yang tidak selaras ataupun tidak sejalan dengan hierarki Pancasila dan tujuan negara. Pembubaran ormas sendiri telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam undang-undang ini terdapat larangan-larangan bagi ormas, sanksi bagi ormas, ataupun mekanisme pembubaran ormas. Poin penting dalam undang-undang ini adalah mekanisme pembubaran yang harus dilaksanakan melalui peradilan oleh atas laporan Menkumham ke pengadilan yang sebelum itu harus diawali oleh peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga. Lalu penghentian ataupun pencabutan status badan hukum, sanksi administratif, serta langkah terakhir adalah melalui peradilan. Alasan yang dijadikan dasar pembubaran yaitu melanggar kewajiban dan larangan, tidak dikategorikan ke dalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga terjadi multitafsir yang dapat menstigma.
Hal ini jelas menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi, mengingat negara Indonesia memiliki kuasa dominan atas pelaksanaan hak berorganisasi. Pembubaran ormas harus dengan batasan yang jelas dalam aturan hukum. Juga karena bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Maka pembubarannya pun harus dilaksanakan oleh lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, pembubaran ormas yang tidak menempuh proses tersebut sejatinya adalah hal yang melawan hukum, HAM, maupun kebebasan berserikat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga tidak sejalan dengan asas equality before the law. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum sekaligus negara republik yang demokratis. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1, Ayat 1, UUD 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan menurut Pasal 1, Ayat 2, UUD 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kedua pasal ini, sudah sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung demokrasi dan salah satu contohnya adalah dengan adanya keadaan ormas sebagai wadah penyalur dalam berdemokrasi. Dewan Juri yang terhormat, belum adanya satupun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kriteria kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar baik bagi Presiden menetapkan Perpu maupun bagi DPR untuk menerima maupun menolak pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu ini. Hal ini berdampak pada rentannya Presiden dan DPR memanfaatkan Perpu sebagai alat kepentingan politik semata. Dominasi kepentingan politik terhadap kepentingan publik akan membawa negara pada kekuasaan absolut atau tirani yang menjurus kepada penindasan. Penindasan yang berlebihan terhadap hak dan kebebasan masyarakat berarti kekuasaan telah terbentuk dalam pola despotisme yang pada akhirnya berakibat perpecahan dan tindakan brutal masyarakat atau anarkisme sosial. Dewan Juri yang terhormat, pembubaran oleh pemerintah ini mengabaikan mekanisme check and balance sehingga berpotensi untuk menggunakan kekuasaan sewenang-wenangnya atau yang demikian disebut sebagai abuse of power karena menjadi otoritas subjektif pemerintah. Dengan kewenangan pembubaran itu, maka pemerintah dapat membubarkan organisasi manapun dengan alasan-alasan yang karet sehingga dapat digunakan untuk membungkam kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. Dewan Juri yang terhormat, bukankah sebaliknya bahwa ormas ini justru menjaga keutuhan NKRI di saat-saat seperti ini, yang dimana hampir seluruh partai politik, terdapat 12 dari 14 partai politik di tahun 2019 yang mendukung pemerintahan, khususnya pendukung presiden kita saat ini. Maka dari itu tercipta ormas yang bersatu dengan masyarakat sebagai upaya penyalur pendapat serta saran untuk menciptakan keseimbangan antar masyarakat dan pemerintah. Keberadaan ormas ini merupakan suatu wadah yang mampu menyalurkan pikiran, argumentasi, maupun pendapat dalam membangun negara melalui konteks persatuan dan kesatuan yang disertai kerukunan sebagai pilar dari pembangunan nasional. Pembubaran ormas ini justru akan berdampak buruk terutama bagi negara kita dengan adanya ancaman radikalisme maupun ekstremisme dari dalam maupun luar terkait dengan hak asasi manusia bagi rakyatnya. Dewan Juri yang terhormat, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dibubarkan pada 19 Juli tahun 2017 oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan contoh ini, Dewan Juri yang terhormat, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kedudukan negara Indonesia sendiri. Apakah Indonesia negara hukum yang konkret? Hal ini jelas bertentangan dengan asas due process of law yang sejatinya merupakan prinsip pokok negara hukum. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, pembubaran harus dilakukan secara peradilan melalui mekanisme yang ada. Ormas sebagai pihak termohon memiliki hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan. Dewan Juri yang terhormat, fakta yang tadi dilakukan adalah ormas ini dibubarkan oleh pemerintah yang notabene memiliki kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan implementasi yang terlihat secara kontras. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, pembubaran ormas yang dilakukan secara sepihak ini bukanlah jawaban ataupun langkah preventif untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan jika dikatakan bahwa pembubaran ini untuk menjaga keutuhan NKRI, Dewan Juri yang terhormat, dengan lantang kami menunjukkan ketidaksetujuan kami. Pembubaran ini justru akan menjadi bumerang bagi keutuhan NKRI. Pembubaran ormas oleh pemerintahnya menunjukkan ketidakadilan, merampas hak rakyat, tidak sesuai dengan asas hukum dan juga melanggar hukum yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Salam demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan pemerhati debat sekalian. Dalam perdebatan ini, rekanku dari tim pro maupun kontra telah membangun argumen dengan sangat baik, yang sejatinya demi menjaga keutuhan NKRI. Namun, apakah pembubaran ormas oleh pemerintah sudah tepat untuk menjaga keutuhan NKRI, ataukah sebaliknya? Mari kami hantarkan ke dalam suatu kesimpulan. Yang pertama, benang merah dari pembicara pro adalah pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017, bukanlah sebagai langkah otoriter, namun sebagai tindakan untuk memproteksi atau melindungi NKRI dari organisasi-organisasi yang ingin menghancurkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan ideologi baru yang bertentangan. Sedangkan kesimpulan dari pembicara kontra menyatakan bahwa
pembubaran dilakukan secara sepihak adalah hal yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain melanggar pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, pembubaran ini tidak sejalan dengan asas due process of law. Bukan untuk menjaga keutuhan NKRI, pembubaran ormas ini justru menimbulkan masalah bagi negara Indonesia, seperti banyaknya ancaman datang dari dalam maupun luar negeri yang mengecam hak asasi manusia. Tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai tindakan preventif, justru hanya akan memperburuk keadaan di dalam negeri. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita di penghujung perdebatan. Adapun solusi yang dapat kami sampaikan bahwa pemerintah harus melaksanakan mekanisme pembubaran ormas yang jelas melalui proses peradilan dan melakukan pembubaran terhadap ormas apabila tidak sejalan dengan ideologi negara dan tidak mencerminkan NKRI sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika memang harus ditindak secara tegas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi.